Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita sedang bersama kakanda saya Pergi kamu. atau biasa dipanggil Bang Uki. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang banyak berkontribusi terhadap bagaimana untuk menumbuh kembangkan potensi dari setiap pemuda, terutama yang berada di sekitaran Desa Tanjungan. Sebab di sana beliau sudah membangun sebuah panggung yang telah diberi nama juga oleh beliau, yang sering kami sebut sebagai panggung ekspresi milenial. Nah, tentunya mengenai perjalanan dari panggung ekspresi milenial itu sendiri pasti mengandung suka dan duka. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Uki terkait bagaimana perjalanan panggung ekspresi milenial itu sendiri. Bagaimana kira-kira? Kan begini ceritanya. Untuk apa kita menuntut ilmu di luar sana kalau kemudian kita tidak mampu kembali mengamalkan dengan cara kasih kumpul semua teman-teman di mana membuat sebuah wadah yang kemudian mampu bakat-bakat mereka tersalurkan, kemudian meminimalisir terjadinya perselisihan yang selama ini antara dusun ke dusun, antara desa ke desa, bahkan hampir tiap hari, tiap malam itu berselisih, bertengkar. Nah, inisiatif inilah yang kita bangun. Bagaimana kalau teman-teman ini kita hadirkan panggung ekspresi milenial di beberapa bulan yang lalu. Setelah itu teman-teman sepakat bahwa kita ayo dibangun, karena bagus kalau ada tempatnya anak-anak untuk menggunakan segala macam. Apakah itulah yang kemudian pada tanggal 26 bulan 4 2022 kita pembukaan sekaligus pembukaan MTQ sekaligus diresmikan oleh Kepala Desa Tanjung sampai hari ini. Nah, beberapa kegiatan yang sudah terlaksana, kegiatan MTQ tingkat dusun, kedua bangun religius, ada tadarusnya, ceramah dan amalan surah Al-Kahfi dari beberapa desa yang sudah hadir di sana. Panggung seni dan budaya kita sudah menampilkan arum tari akustik. Selanjutnya panggung bergosip. Nah, tentu selama ini kehadiran panggung ekspresi ini mampu memberikan kontribusi baik kepada desa maupun kepada skala kabupaten sampai ke skala internasional, skala nasional khususnya. Oke, jadi cukup menarik ya, Bang. Iya. Karena memang ini diperuntukkan untuk pemuda, makanya kegiatan-kegiatan terus yang disampaikan tadi oleh Bang Uki memang mengembangkan potensi dari pemuda itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bagaimana ketika pembukaan untuk menjemput potensi cilik, maka dibuatkan MTQ tingkat cilik pun. Begitu kegiatan-kegiatan selanjutnya, seperti kegiatan yang menyangkut persoalan budaya. Namun mungkin teman-teman masih penasaran terkait sebetulnya kan setiap apa yang telah diraih itu, apa yang telah dibangun, pasti ada momen di mana sesuatu itu apakah itu mengandung duka ataupun sukanya. Nah, mungkin Bang Uki sedikit bercerita tentang bagaimana perjalanannya itu. Saya kira kan pemuda begini, pemuda itu harus membangun prinsip yang di dalamnya penuh dengan suka duka perjuangan. Saya kira kalau bicara tentang perjuangan, tentu kita harus berjuang dalam segala sektor, baik berjuang secara pikiran, secara ide, tenaga, waktu, dan lain-lain sebagainya. Karena syarat untuk sampai pada puncak sebuah peradaban apapun itu namanya, tentu tidak terlepas dari namanya peradaban. Ada sebuah cerita seperti ini. Ada senior yang pernah menyampaikan seperti ini. Dia bilang begini, perjuangan, puncak peradaban manusia adalah perjuangan.
Nah, perjuangan ini bisa dicapai bila mana ada pengorbanan. Nah, pengorbanan ini bisa tercapai bila mana ada keikhlasan, ketulusan di dalamnya yang penuh dengan perjuangan yang memang tidak bisa ternilai, bisa terukur, karena memang harus kita mampu rasakan, jiwai, dan mampu bersatu padu dengan penderitaan itu. Jadi saya kira kalau prinsip pemuda hari ini kan sederhananya begini, pemuda itu bagi saya semakin dipersulit kan dia akan semakin berbuat, selama itu dampaknya adalah positif bagi generasi. Kira-kira mungkin begitu. Cukup keren juga ini Bang Uki. Nah kira-kira Bang, momen yang tidak bisa dilupakan dari perjalanan Pang itu sendiri sampai sekarang kira-kira apa? Yang tidak bisa memang dilupa sampai Saya sekarang. kira yang saya cerita ini hanya sebuah serpihan karena tidak mungkin juga sesuatu bisa saya ungkapkan. Ya, banyak istilah mengatakan hanya perasaan yang tahu, tapi yang saya bisa gambarkan ketika kita berkegiatan lalu kemudian teman-teman ini agak kebingungan, ya mungkin saja bingung karena baru tahap pembelajaran dalam hal mengambil sebuah pembelajaran. Setiap kali ada agenda yang dilaksanakan, kadang-kala anak-anak tidak tahu, kadang-kala anak-anak juga bingung, terus tidak mau lagi bertanya, kan itu yang membuat kita sedikit blank, tapi kan kita tinggal nikmati saja perjalanan itu. Jadi memang cukup lucu nih juga perjalanannya di sana. Namun yang patut kita beri plus adalah bagaimana kesabarannya di sana. Seseorang yang tidak tahu ini diberi asupan-asupan nutrisi yang membuat dia bisa tahu, sehingga kalau berkegiatan ya tidak lagi kebingungan terkait apa yang akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Namun itu tadi juga bahwa yang disampaikan oleh Bang Uki bahwa sebetulnya yang membuat panggung ekspresi milenial ini berdiri adalah karena keresahan dari beliau sendiri terkait bagaimana kondisi pemuda di sana. Akhirnya dihadirkan panggung ekspresi milenial. Nah kira-kira Bang, selanjutnya ini apa lagi yang akan kita adakan di sana? Saya sedikit flashback dulu soal kembali ke keresahan itu. Nah, saya kira bahwa keresahan itu muncul karena sebuah kondisi di mana kita ini dicipta, dilahirkan oleh para senior untuk bagaimana peduli dengan generasi. Kalau saya tidak terlahirkan di ruang-ruang intelektual, di ruang-ruang organisasi, maka tentu saya juga tidak tahu apa-apa. Nah, rasa terima kasih saya karena saya sudah dibina oleh para senior yang kemudian bagaimana saya peduli terhadap kondisi sosial hari ini yang kerap nyaris setiap orang itu sudah kehilangan. Nah, berangkat dari situlah kita mencoba mempelajari kondisi bahwa kalau kita sudah tidak berbuat hari ini, maka siapa lagi yang akan melakukan perbaikan sosial. Karena era modernisasi ini perkembangannya cukup signifikan cepat. Nah, tentu kalau kita tidak meminimalisir dengan langkah-langkah positif, nah tentu teman-teman yakin dan percaya perseteruan, perselisihan dan lain sebagainya akan kerap terjadi. Nah, tanggung jawab ini tentu tanggung jawab pemuda hari ini, tanggung jawab pemuda yang punya moralitas dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban, kreativitas itu. Tentu kalau kita tidak memperlihatkan kepada adik-adik, maka kita ya anggapannya sih pasti kita orang berdosa karena kita punya pengetahuan lalu kemudian tidak mampu mengamalkan. Nah, selanjutnya ke depan ini kan 3 hari ke depan kalau tidak salah tanggal 21 September 2022 peringatan Hari Perdamaian Internasional. Tentu ini momentum yang harus dijemput oleh teman-teman bagaimana membuat konten-konten edukasi bahwa betapa pentingnya menjaga perdamaian itu. Perdamaian itu harus terus dijaga, disalurkan dan diamalkan seluruh sektor lini kehidupan karena itu adalah hak setiap orang untuk menjaga keamanannya, menjaga kerukunan dalam berbangsa dan bernegara, kira-kira seperti itu. Oh iya. Jadi cukup menarik juga sebetulnya pembahasan kita kali ini karena beliau pandangannya bukan cuma sektor yang sempit atau skala desa atau skala kabupaten saja, tapi pandangan beliau adalah bagaimana menjemput momen International Peace of Day atau yang kita sebut sebagai Hari Perdamaian Dunia.